Selamat datang di podcast RSNF bersama saya Suniti Arif Febriani sebagai host. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai soal remaja yang suka banget modif motor, dari hobi sampai cerita serunya. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu nih. Kakak yang satu ini dikenal suka banget dengan dunia modif motor. Daripada penasaran, langsung aja ya Kak, kita kenalan. Boleh kenalin diri kakak dulu, dari nama, umur, dan asalnya dari mana? Nama saya Muhammad Pak Gunawan, umur saya 17 tahun, asal saya dari Kikim Timur. Kakak masih sekolah atau udah lulus? Saya masih sekolah, masih kelas 2 SMA. Kan kakak masih sekolah nih, sekolahnya di mana? Saya sekolah di Iman Satu Lahad. Di Man Satu Lahad ya? Iya. Selain sekolah, biasanya keseharian kakak ngapain aja? Kalau saya sih biasanya pulang sekolah ya nyore, cari-cari jajan, cari angin. Biasanya kalau malam saya kursus dulu. Balik kursus, saya istirahat sambil nyantai-nyantai lah. Oke. Kakak tipe yang sibuk atau santai dalam kesehariannya? Kalau saya sih masih tergolong santai, tapi terjadwal. Soalnya takut keteteran. Kalau ngomongin soal keseharian dan hobi, kalau lagi waktu luang kakak paling sering ngapain? Kalau saya sih biasanya main ke bengkel atau kemana, benerin motor, atau kalau lagi santai sih scrolling video-video otomotif. Oke. Dari semua hobi kakak, modif motor ini yang paling favorit atau ada hobi yang lainnya juga? Ada sih yang lain, tapi kalau yang favorit tetap modif motor. Nggak ada yang lain? Ada, tapi nggak terlalu suka saya. Oh, nggak terlalu suka. Jadi ini yang paling favorit menurut kakak ya? Iya. Sejak kapan kakak mulai tertarik sama dunia otomotif ini? Sudah lama, dari aku kelas 2 SMP saya udah mulai tertarik. Kenapa kakak tertarik sama dunia otomotif ini? Karena teman-teman saya juga banyak yang kayak modif-modif motor atau main-main ke bengkel, saya diajakin, jadi saya dikit-dikit mulai tertarik, terus saya iseng-iseng cobain, taunya nagih. Pernah nggak hobi modif motor ini bentrok sama jadwal sekolah atau aktivitas lainnya? Kalau aktivitas lain sih jarang, tapi kalau bentrok sama sekolah sih bisa dibilang sering, tapi saya tetap utamain ke sekolah dulu. Oke, tetap utamain yang wajib dulu ya kak. Ya, Awal modif motor nih, motor apa yang pertama kali kakak modif? ngomong-ngomong soal motor sih Yamaha MX King. Yamaha MX King ya kak. Ya. Awalnya cuma iseng atau memang udah niat dari lama itu kak? Saya dihasut temen Kak, soalnya teman saya banyak yang hobi-hobi otomotif gitu. Saya dihasut, suruh cobain, akhirnya saya cobain. Ketagihan ya kak. Ya, Inspirasi modif motor ini biasanya dapat dari mana? saya sih masih diajarin temen, soalnya kan temen yang lebih duluan tahu, jadi saya ikut-ikut mereka. Kadang kan juga lihat-lihat di sosmed juga banyak tentang otomotif. Oke. Kakak lebih suka aliran modifnya yang gimana? Misalnya kayak racing atau simple atau bisa retro? Kalau dari saya sih enak yang simple tapi rapi, yang penting bisa untuk harian, soalnya kan masih juga dipakai untuk sekolah. Oke, yang penting masih enak dipakai di setiap hari ya kak ya. Iya. Untuk pengalaman modif, bagian motor apa yang paling seru buat dimodif menurut kakak? Banyak sih Kak. Contohnya kayak velg atau body gitu. Misalnya kita ganti velg racing, jadi tampilannya tuh lebih fresh. Atau ganti warna body, jadi makin mencolok. Oke. Tantangan paling ribet selama modif motor itu biasanya apa kak?
Kalau saya sih biasanya dari dana atau biasa spare part yang abal-abal. Ini kan masalah biaya nih kak. Iya. Nah, kan kakak ini masih sekolah. Iya. Jadi kalau kakak modif motor itu berarti minta uang orang tua dong. Saya biasanya nyisihin dari sisa duit jajan. Oke. Karena saya orangnya nggak suka jajan sebenarnya. Oke, jadi ditabung dari uang tabungan itu, jadi kakak bisa modif motor ya. Iya. Menurut kakak modif motor itu lebih ke seni atau teknik? Kalau menurut saya sih dua-duanya kak. Karena seni itu buat tampilannya, tekniknya juga buat kendaraan tuh supaya tetap aman dipakai untuk sehari-hari. Oke, jadi dua-duanya sama-sama ini ya kak, penting Sama-sama ya. penting. Part modif apa yang menurut kakak paling wajib diganti pertama kali? Kalau dari saya sih kalau misalnya MX kan bannya tuh gede tuh. Tapi Ya. bodinya kecil. Jadi saya ganti dulu velgnya ke ukuran yang pas-pas lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi dipandangnya tetap sporty, enak dipakai dan masih aman untuk harian. Pernah nggak kakak salah pilih part waktu modif? Oh sering itu kak. Kadang kan kalau misalnya beli di online gitu, Ya. saya salah milih keterangannya, jadi yang datang barangnya lain. Oh gitu ya. Jadi itu tuh tergantung kita mesennya di mana ya, Iya tergantung kita. milihnya. Iya. Menurut kakak modif motor yang keren itu harus mahal nggak? Enggak juga sih, yang penting sesuaiin aja ke budget diri masing-masing. Kayak nggak perlu mahal ya guys kalau mau modif motor, yang penting Tetap aman di dompet. tetap aman di dompet. Kakak lebih mementingkan tampilan atau performa? Kualitas. Kalau saya sih lebih mentingin ketampilan ya. Tapi kalau soal performa ya tetap diperhatikan. Soalnya kalau misalnya tampilan bagus, performanya loyo ya percuma. Ya percuma ya kak, jadi harus dua-duanya imbang ya. Iya. Kakak pernah nggak ikut kontes atau pameran modif motor? Kalau di Kabupaten Lahat sih masih jarang kalau soal kontes-kontes begitu. Jadi belum pernah tuh ngerasainnya. Belum pernah. Gimana cara kakak nentuin konsep modif sebelum mulai? Biasanya saya cari inspirasi dulu dari sosmed atau bisa saya tanya teman-teman saya yang udah duluan modif tuh. Oke. Menurut kakak media sosial tuh ngaruh nggak ke tren modif motor? Menurut saya sih ngaruh, soalnya style dari tahun ke tahun itu ganti-ganti. Jadi ngaruh banget ya. Iya. Kakak pernah nggak kepikiran berhenti untuk modif motor? Pernah waktu itu kak, karena saya mikir budgetnya udah lebih ke otomotif semua daripada ke sehari-hari. Jadi saya pernah berpikir untuk berhenti. Motor kakak sekarang lebih sering dipakai seharian atau disimpan aja? Kalau untuk motor yang saya modif sih lebih ke disimpan sih. Dipakai kalau misalnya untuk nyore atau ada acara-acara anak-anak otomotif. Menurut kakak batasan modif motor biar tetap aman itu gimana? Kalau menurut saya sih yang penting jangan berlebihan, utamain keselamatan dan kenyamanan saat berkendara. Untuk kedepannya nih kak, konsep modif motor kakak pengennya kayak gimana? Kalau saya sih ingin lebih ngerapiin lagi looknya supaya lebih enak dipandang. Terus juga saya ingin ningkatin performanya lah tipis-tipis. Oke. Pesan terakhir nih kak, pesan kakak buat remaja lain yang pengen mulai modif motor tapi masih ragu. Kalau pesan saya sih modif sesuai budget kalian, jangan terlalu maksain. Soalnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke. Gila sih obrolan hari ini seru banget. Dari modif motor kita bisa lihat kalau hobi itu soal passion dan ekspresi diri. Tapi inget ya, modif boleh, tapi tetap aman dan sesuai aturan. Makasih buat kakak Faik yang udah sharing-sharing dan berbagi pengalamannya di dunia modif motor.
Saya Sunitiari Febriani sebagai host pamit undur diri. Buat kalian yang udah dengerin sampai habis, jangan lupa like, follow, and comment dan share sebanyak mungkin. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Gas terus tapi tetap ride safe. Dah.